Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizal Hidayat dengan NIM 2331407011111. Di sini saya akan menjelaskan tentang akun Nexus. Apa sih akun dengan slogan hasilkan ikan berkualitas, raih keuntungan tiap panen. Di sini ada profil owner, di mana di sini ada saya. Saya adalah seorang mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan di tingkat teknologi informasi Universitas Jaya, dan saya hobi marketing dan analisis yang baik, komunikasi yang efektif, serta mampu bekerja secara individu maupun tim. Nah, di mana saya bisa belajar, ada perubahan teknologi, dan selalu berusaha memberikan kontribusi terbaik dalam setiap karya kita. Di sini saya mempunyai mata hidup, yaitu menjalani hidup dengan Oke, apa sih akun ini? Akun ini dilatar belakangi oleh kemajuan teknologi internet opting setelah membuka peluang besar dalam pengembangan sistem otomatisasi termasuk dalam bidang periklanan. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh penentu budidaya ikan adalah ketidakteraturan dalam pemberian pakan serta ketidakstabilan suhu air kolam yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan kesehatan ikan. Dan ketidakstabilan suhu air ini juga dapat mempengaruhi kematian ikan. Dengan pemberian pakan secara manual yang tidak terjadwal dapat menyebabkan pemborosan dan pencemaran air, sementara suhu air yang tidak terpantau dengan baik berisiko menimbulkan stres pada ikan, bahkan kematian ikan. Oleh karena itu, dibutuhkanlah sebuah sistem yang mampu memonitor kondisi suhu kolam secara real time dan memberikan pakan secara otomatis berdasarkan jadwal atau jumlah tertentu. Dengan membuat sistem IoT ini bertujuan untuk menciptakan solusi cerdas yang menggunakan sensor suhu dan aktuator pemberi pakan otomatis yang terintegrasi dengan platform pemantauan jarak jauh. Sistem ini diharapkan efisiensi dalam budidaya ikan dapat meningkat baik dari sisi waktu, tenaga maupun produksi. Jadi akun Nexus ini berfokus pada pembuatan perancangan alat atau perancangan alat untuk memonitoring suhu air dan pemberian pakan otomatis, sehingga mungkin peternak itu dapat memonitoring ikan dengan gadgetnya sendiri dan pemberian pakan otomatis yang terjadwal. Jadi peternak itu bisa di mana saja memonitoring dan memberi pakan ikan itu dengan tinggal klik saja ikan secara otomatis diberi pakan oleh sensor ini. Oke, untuk solusinya adalah sebagai solusi terhadap permasalahan ketidakaturan pemberian pakan serta ketidaksesuaian air kolam yang sering dialami oleh budidaya ikan, dirancanglah sebuah sistem berbasis IoT yang memanfaatkan teknologi sensor dan aktuator secara terintegrasi. Sistem ini bertujuan untuk memantau suhu air kolam secara waktu nyata atau real time serta mengatur pemberian pakan ikan secara otomatis, baik berdasarkan jadwal tertentu maupun kondisi lingkungan yang telah ditentukan. Oke, di sini ada mockup atau aplikasi. Di sini ada website atau aplikasi yang dimana di sini ada ketentuan waktu cuaca, yang dimana cuaca sangat mempengaruhi untuk pemberian pakan atau menjaring suhu. Di sini ada suhu, di sini ada tanggal, di sini ada waktu juga timer. Yang di sini ada pemberian pakan otomatis, yang dimana peternak dapat itu dapat memonitoring atau menjadwalkan pakan untuk secara otomatis. Yang di sini ada pendeteksi suhu, yang dimana di sini peternak dapat mengetahui bagaimana suhu yang berada di kolam yang dapat mempengaruhi ikan. Yang di sini adalah mockup untuk
Nah, di sini adalah mockup untuk kerancang sistem bangunnya yang dimana di sini ada di sini memakai Arduino Uno, yang di sini ada LCD, yang di sini adalah FTC, lalu ada sensor 5000 serta buzzer, lalu sensor suhu, dan ada resistor, dan di sini ada breadboard. Oke, di sini ada work breakdown struktur, yang dimana level satunya adalah perencanaan, yang kedua adalah desain sistem, yang ketiga ada perakitan, lalu ada pemrograman, pengujian, dan implementasi. Lalu di level 2 dari perencanaan itu ada identifikasi kebutuhan, struktur literatur, dengan komponen, misalnya jadwal. Lalu level 2 dari desain sistem yaitu desain arsitektur, desain elektronik, desain mekanik, lalu desain antarmuka. Lalu level 2 dari perakitan yaitu adalah pengadaan komponen, perakitan elektronik, perakitan mekanik. Lalu di level 2 pemrograman ada program sensor aktuator, jadwal otomatis, integrasi IoT dibagi. Lalu di level 2 pengujian ada uji sensor dan aktuator, uji sistem IoT dan aplikasi, lalu evaluasi terakhir. Lalu dari level 2 aplikasi adalah laporan dan presentasi. Lalu level 3 atau poin pentingnya itu adalah dari perencanaan yaitu tujuan sistem fitur utama atau target pengguna, referensi IoT berupa sensor suhu, alat pemberitahuan otomatis. Lalu dari pemilihan komponen yaitu microcontroller ESP32 atau sebelumnya sensor suhu, servo motor, penyusunan jadwal, timeline play, milestone, di mana level 3 dari desain arsitektur yaitu alur kerja sistem, dari desain elektronik yaitu wiring sensor, dari desain mekanik yaitu wadah pakan, desain antarmuka yaitu mockup aplikasi, dari level 3 perakitan itu ada pengadaan komponen, level 3-nya adalah pembelian alat utama dan pendukung, dari perakitan elektronik yaitu rakit komponen. Lalu ada perakitan mekanik, yang dimana level 3-nya adalah rakit wadah pakan, lalu ada program sensor, yang dimana ada baca suhu dan kontrol set. Lalu ada di penjadwal otomatis ada di FTC, lalu di integrasi IoT ada koneksi WiFi, kota jarak jauh, di aplikasi, lalu ada debugging, uji fungsionalitas dan perbaikan, lalu ada uji sensor dan aktuator, yang dimana di sini ada suhu dan kalibrasi. Lalu di uji sistem IoT yaitu remote control tampil secara literal. Lalu level 3 dari evaluasi akhir adalah uji stabilitas dan kualitas alat. Lalu yang terakhir adalah laporan dan presentasi, yang dimana di sini ada dokumentasi teknis laporan slide presentasi. Untuk biayanya sendiri yaitu adalah di mana di sini ada biaya hardware, yang dimana di sini adalah ESP32, harga satunya 70.000, yang ada sensor suhu, step motor, RPC, breadboard, wadah tempat pakan, power supply, dengan subtotal ada 220.000, dengan biaya kerjanya adalah 450.000. Di sini adalah pemetaan risiko, yang dimana yang pertama adalah risiko komponen hardware rusak, untuk dampaknya keterlambatan perakitan, dan risikonya sedang, dimana dengan mitigasi solusi yaitu menyiapkan komponen cadangan, beli dari penjual percaya. Yang kedua adalah kesalahan dalam wiring atau perakitan, di mana dampaknya adalah sistem tidak dapat bekerja optimal, yang dimana tingkat risikonya adalah tinggi. Untuk mitigasi solusinya adalah membuat skema rangkaian terlebih dahulu, uji tahap sebelum lanjut. Lalu ada cuaca buruk saat pengujian di luar kota, yang dimana dampaknya adalah pengujian tertunda dengan tingkat risiko rendah, dan mitigasi solusi adalah menyiapkan tempat pengujian indoor alternatif. Lalu di sini ada change management, yang dimana ketika ada jenis perubahan teknis, maka contohnya adalah sensor tidak tersedia perlu diganti dengan fitur lain, perubahan fungsional yaitu tambahan fitur, misalnya fitur mengopi di aplikasi, yang dimana lalu ada perubahan jadwal, perubahan sumber daya, yang dimana contohnya adalah keterlambatan pengiriman komponen atau pergantian anggota tim tools yang dibutuhkan. Di sini ada program evaluation dan review teknik atau disingkatnya adalah PET PERT atau PERT, yang dimana pertama adalah tahap perencanaan, yang dimana optimisnya adalah 1, realistisnya adalah 2, pesimisnya
3, maka estimasinya atau PERT-nya yaitu 2. Yang kedua adalah desain sistem, di mana optimisnya 2, realisasinya 3, dan pesimisnya 5. Yang dimana estimasinya itu adalah 3,1. Lalu ada pemrograman, pengujian, dokumentasi. Bisa dilihat jenis realisasi pesimisnya yang jika ditotalkan, ini adalah PERT-nya mencapai 16 hari atau 16 sampai 17 hari. Untuk kesimpulan, pada Aquanexus yang telah dirancang untuk menjawab kebutuhan akan efisiensi error otomatis dalam pengolahan kolam ikan dengan memanfaatkan teknologi dari internet IoT, ini mampu memantau suhu air secara real-time untuk menjaga kesehatan ikan, bahkan untuk meminimalisir kematian ikan. Yang kedua adalah memberikan pakan secara otomatis sesuai waktu dan jumlah yang telah ditentukan. Yang ketiga, memberikan keterlibatan manual sehingga lebih efisien dan hemat tenaga kerja. Yang dimana peternak ini tinggal mengklik via aplikasi, maka sensor akan langsung memberikan pakan atau melihat suhu, memonitoring suhu di jarak jauh. Yang keempat, meningkatkan akurasi dan efektivitas manajemen kolam ikan, terutama untuk peternak berskala kecil hingga menengah. Dengan berdasarkan hasil perencanaan dan estimasi dengan metode PERT, proyek ini diperkirakan dapat diselesaikan dalam waktu 16-17 hari kerja dengan risiko utama yang telah diidentifikasi dan disiapkan seperti berikutnya. Penerapan strategi change management, perencanaan biaya, serta pembagian tugas berdasarkan WBS dan SAP juga membantu proyek ini berjalan dengan terarah dan terkontrol. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.